Halo, shalom Bapak Ibu Saudara penikmat secangkir rempah-rempah. Bertemu kembali di dalam sisi yang ke-22. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sesi kali ini kita akan berbicara tentang tema yang cukup menarik ya untuk kita bahas. Temanya yaitu, sudahkah kita memahami persyaratan Tuhan? Ada tanda tanyanya, artinya bahwa mungkin saja ada di antara kita yang sudah memenuhi persyaratan dari Tuhan, tetapi ada yang mungkin tidak bisa memenuhi atau mungkin sengaja untuk tidak memenuhi persyaratan dari Tuhan. Tema ini saya menjadi dasar firman Tuhannya saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, janji firman Tuhan yang luar biasa ya, amazing untuk kita bersama-sama. Namun Bapak Ibu Saudara, ayat nas ini sering menjadi ayat favorit orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Mereka seringkali menggunakan ayat ini sebagai senjata untuk komplain dan bahkan mengklaim Tuhan doa-doanya dijawab dan segala keinginannya terpenuhi. Sekalipun selalu memperkatakan ayat ini setiap hari Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak akan menjamin atau membawa hasil bahwa kita sudah melakukan persyaratan yang diminta oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persyaratannya apa supaya kita bisa memenuhinya agar apapun yang kita kehendaki diberikan Tuhan Bapak Ibu Saudara? Ternyata persyaratannya adalah yang pertama, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Oh kan, tahu ya, kalau mau supaya doa-doanya didengar Tuhan, maka persyaratannya yaitu yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan ini berbicara tentang persekutuan yang karib atau intimasi dengan Tuhan. Ya, ini seperti ranting-ranting pohon yang tidak melekat di pohon maka akan menjadi kering. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak melekat, tidak ada intimasi, tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka kita akan kering. Dan apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita harapkan, tinggal kenangan saja karena tidak akan pernah kita dapatkan hasilnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persyaratan yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu kita adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan yaitu adalah firman itu tinggal di dalam kita. Ya, nah ini berbicara tentang ketaatan melakukan firman Tuhan. Jika firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakannya apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan karenanya itu akan berhasil. Ya, apa yang disuruhkannya kepada kita akan berhasil. Yesaya 55 ayat 11. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, maka kemudian introspeksi diri. Jangan-jangan nih saya menjadi orang Kristen, orang percaya yang belum memenuhi persyaratan dari Tuhan, yaitu yang pertama tadi apa? Tinggal di dalam Tuhan. Dan yang kedua apa? Yaitu jika firman itu tinggal di dalam kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu kita semua sudah melakukan persyaratan dari Tuhan? Nah, jadi ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, maka sekali lagi introspeksi diri. Jangan langsung kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Tapi marilah bersama kita mengoreksi diri kita. Mungkin selama ini kita belum memenuhi persyaratan dari Tuhan. Karena mungkin apa? Karena mungkin kesombongan kita, karena kekerasan hati kita, atau mungkin saja karena terkadang sadar tidak sadar kita mencuri kemuliaan Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu kita saja.
sehingga doa-doa kita tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, pertanyaannya adalah, tema ini berupa pertanyaan, sudahkah kita memenuhi persyaratan dari Tuhan? Kalau sudah memenuhi persyaratan dari Tuhan, percayalah, doamu cepat atau lambat akan dijawab oleh Tuhan. Asalkan kita, apa tadi Bapak Ibu Saudara? Kita memenuhi persyaratan dari Tuhan. 2 hal tadi. Sampai ketemu di secangkir rempah-rempah sisi yang ke-23. Jaga kesehatan, tetap semangat. Berusahalah untuk senantiasa memenuhi persyaratan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Sampai jumpa.